Al-Habib Umar bin Hud al-Attas radhiyallahu an adalah seorang ulama yang sangat dermawan. Beliau dilahirkan di penghujung abad ke-19 Masehi di kota Huraidah, Hadramaut, Yaman Selatan, dan dibesarkan di lingkungan keluarga Alawiyin pada masa yang disebut dengan masa keemasan. Saat itu para kaum solihin, yaitu ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, serta kalangan arifin masih mudah ditemui. Sebagian salafun sholihin mengatakan tentang para ulama di negeri Hadramaut ini dengan banyaknya para aulia bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Hal ini menunjukkan saking banyaknya jumlah mereka saat itu. Di antara mereka terdapat nama-nama besar seperti Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ulama dan aulia yang menjadi rujukan umat di zamannya yang berada di negeri Hadramaut. Ayah Al-Habib Umar bin Hud bernama Al-Habib Muhammad bin Hasan. Beliau merupakan seorang yang dikenal akan kesolehannya. Selama sekitar 20 tahun, beliau berkhidmah mengurus Masjid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang berada di Hadramaut sebelum akhirnya hijrah ke Indonesia. Suatu saat, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyampaikan bisyarah perihal kehamilan Asy-Syarifah Nur binti Hasan Al-Attas, istri daripada Al-Habib Muhammad bin Hasan. Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan, serta akan banyak orang yang datang untuk bertawasul dan bertabaruk dengannya. Anak laki-laki tersebut hendaknya diberi nama Umar sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar yang telah wafat ketika sedang sama ayahnya di Indonesia. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Anak laki-laki yang dilahirkan itu, yang kemudian diberi nama Umar, kelak tumbuh besar dengan keberkahan yang Allah karuniakan kepadanya di sepanjang hidupnya, hingga orang-orang pun mendatanginya untuk menimba keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah ruah pada dirinya. Semasa kecil, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas diasuh oleh kakaknya Al-Habib Salim. Mereka berdua bekerja di kebun kurma untuk meringankan beban keluarganya. Saat itu beliau masih belum balik, masih berusia belasan tahun. Di waktu kecilnya, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas memiliki keterampilan menulis khat yang indah, serta beliau memiliki kebiasaan membaca dan menulis. Hal itu menjadi salah satu pertanda akan kecintaannya terhadap ilmu. Beberapa waktu setelah wafatnya sang bunda, beliau mendapat surat dari ayahnya untuk segera datang ke Indonesia. Saat itu, beliau baru berusia 15 tahun. Disebutkan, surat itu ia terima pada malam hari, dan keesokan harinya beliau meninggalkan Hadramaut untuk menuju ke Indonesia guna menemui ayahnya yang lebih dahulu hijrah ke Indonesia. Dalam perjalanannya itu, pertama kalinya beliau menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji serta berziarah ke makam datuknya Rasulullah SAW di Madinah. Saat itu, beliau sempat bermukim selama beberapa tahun di kota Mekah. Dalam kesempatan itu, ia pergunakan untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama setempat. Meski sewaktu di Hadramaut, beliau berada di bawah didikan guru-guru besar sebesar Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sesampainya di sini, beliau masih merasa perlu menimba ilmu, apalagi beliau masih muda. Memang seperti inilah kebiasaan para salafun sholihin dari kalangan habaib terdahulu, sebagaimana juga dapat disimak dari perjalanan hidup para aulia lainnya. Selain belajar kepada ayahandanya sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, selama di Indonesia, Al-Habib Umar juga mendatangi dan menimba ilmu dari para ulama di masa itu.
Di antaranya adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas Az-Zabidi, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Hadan, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar, dan masih banyak lagi para tokoh ulama dan aulia yang menjadi gurunya di Indonesia. Diriwayatkan, beliau sering melakukan perjalanan dari Jakarta menuju kediaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang berada di wilayah Empang, Bogor, dengan menggunakan sepeda jarak yang demikian jauh. Namun hal itu tidak sedikit pun mengendurkan semangatnya dalam menimba ilmu dari para ulama dan bertabaruk kepada mereka di sela-sela kesibukannya keperluan hidupnya. Al-Habib Umar bin Hun juga sempat menetap di daerah Johor, Malaysia. Suatu kali, beliau pernah diundang untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Kesultanan Johor yang diselenggarakan pada malam Jumat. Namun beliau tidak dapat memenuhi undangan tersebut sebab ia mempunyai istiqomah mengadakan acara Maulid setiap malam Jumat. Sikap dan ketegasannya tersebut menunjukkan bahwa tak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang membuat hatinya takut. Beliau hanya takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menetap sekian lama di Malaysia, kemudian pada tahun 1956 Masehi, beliau mendapatkan isyarah untuk menetap di kota Mekah. Maka berangkatlah beliau bersama 11 anggota keluarganya dengan menggunakan kapal laut yang akan berlayar menuju Hijaz. Saat di tengah laut, badai pun datang dan begitu dahsyatnya. Kapten kapal memerintahkan semua awak kapal dan para penumpang agar bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yaitu tenggelamnya kapal tersebut. Para awak kapal dan penumpang lainnya pun panik semua. Berbeda halnya dengan Al-Habib Umar bin Hun. Beliau malah mengajak para anggota keluarganya untuk masuk ke dalam kamar dan membaca Ratib Al-Atwas. Subhanallah, belum selesai bacaan Ratib dibaca, badai pun reda sehingga kapal tersebut selamat dari bencana yang dapat mengantarkan kepada kematian. Beberapa tahun tinggal di kota Mekah, kemudian beliau pun hijrah ke Singapura dan mengontrak sebuah rumah. Setelah memiliki uang yang cukup dari hasil perdagangan, beliau meminta salah seorang temannya mencarikan tanah untuk beliau membangun rumah di atasnya. Temannya mengatakan, ada tanah Habib yang murah, tapi banyak penghuninya. Lantas Al-Habib Umar menjawab, manusia lebih berbahaya daripada jin. Maka tanah itu pun dibeli. Ketika sedang menggali tanah untuk membangun pondasi rumah, di bagian bawah tanah tersebut terdapat pasir putih, salah satu bahan pokok porselin yang harganya cukup tinggi. Dari hasil penjualan pasir putih, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya membangun rumah. Sekalipun harga pasir putih itu tinggi, saat rumahnya selesai dibangun, beliau memerintahkan agar pasir putih itu tidak dijual lagi. Al-Habib Umar memang sosok seorang yang qanaah, tidak tamak terhadap dunia. Beberapa tahun setelah tinggal di Singapura, kemudian Al-Habib Umar kembali hijrah ke Indonesia dan tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sana beliau sempat membangun masjid dan madrasah yang diberi nama oleh sahabatnya, yaitu Al-Habib Saleh bin Muhsin Tanggul dengan nama As-Sa'adah yang bermakna kebahagiaan. Setelah lama berdomisili di sana, Al-Habib Umar pindah lagi ke kawasan Condet, Jakarta Timur hingga akhir hayatnya. Semasa hidupnya, Al-Habib Umar selalu menanamkan kepada para pecintanya untuk meneladani baginda Rasulullah SAW. Salah satu ajaran Rasulullah SAW yang begitu meresap ke dalam sanubarinya adalah berbakti kepada ibu. Dikisahkan bahwa dengan tekun, ikhlas dan sabar dan penuh kasih sayang, Al-Habib Umar merawat sang ibu yang sakit hingga akhir hayatnya. Menurut beberapa habaib yang dikenal dekat dengan Al-Habib Umar,
Karena keikhlasan merawat sang ibu inilah, akhirnya Al-Habib Umar mendapat karomah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kemampuannya mengatasi berbagai persoalan setiap orang yang datang kepadanya. Banyak pihak yang menilai berbagai keistimewaan yang ada pada diri Al-Habib Umar tak lain karena keberkahan orang tua. Beliau memang dikenal sebagai seorang anak yang sangat taat dan berbakti kepada orang tuanya. Semasa kecil, Al-Habib Umar senantiasa membawakan tempat air berukuran besar untuk mengisi penampungan air guna keperluan ibunya. Di tengah terik panas matahari, gurun pasir yang menyengat, beliau pulang pergi dari rumah yang terletak di pegunungan ke tempat pengambilan air dengan jarak yang sangat jauh, tak lain hanya untuk memenuhi penampungan air yang digunakan oleh sang bunda. Saat itu, penduduk sampai sering menggambarkannya sebagai tempat air yang berjalan sendiri, dan ada pula yang mengatakan tempat air yang dibawa jin, karena tubuhnya yang masih kecil sehingga tidak terlihat dari kejauhan dan tertutup oleh besarnya tempat air yang ia pikul. Diriwayatkan, ketika ayahnya telah berusia lanjut, ia rela sampai tidak tidur, bahkan tidur di bawah tempat tidur sang ayah, sehingga ia mudah terjaga untuk menggendong apabila ayahnya terjaga dan hendak ke kamar mandi, atau membantu menyediakan keperluannya di malam hari. Siang harinya, beliau berdagang untuk memenuhi keperluan nafkah dirinya dan kedua orang tuanya. Nama besar Al-Habib Umar bin Hod Al-Antos amat dikenal luas, bahkan sampai kisah karomahnya yang masih beredar dari mulut ke mulut hingga sekarang, karena memang banyak orang yang pernah menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Al-Habib Umar bin Hod memang tokoh yang dicintai umat, sekaligus tokoh yang disepakati kebesaran dan keutamaannya. Semasa hidupnya, Al-Habib Umar sangat masyhur akan doa yang mustajabah, berbagai keistimewaan yang ia miliki, dan itu semua tentu bukan hadiah yang turun dari langit begitu saja, namun hal itu ia dapati dengan perjuangan besar dan mujahadah. Beliau Al-Habib Umar bin Hod Al-Antos, pribadi yang dikenal akan kesolehannya dan pengorbanannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan terhadap orang tua, kasih sayangnya terhadap kaum muslimin, dan kesungguhannya dalam mengajak umat untuk mengenal sosok panutan umat sepanjang masa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Hal-hal tersebut beliau jalani secara istiqomah, hingga suatu saat pohon istiqomah itu pun berbuah karomah. Al-Habib Umar bin Hod, sebagaimana juga segenap para aulia Allah lainnya, sebenarnya tidak memerlukan karomah. Namun demikian, karomah termasuk ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk menampakkan kebesarannya, dan sebagai salah satu bukti atau petunjuk atas sebuah kedudukan mulia seorang kekasihnya. Pernah suatu saat seorang lelaki yang gemar membeli undian datang kepada Al-Habib Umar. Tanpa basa-basi, lelaki itu pun berkata, "Wahai Habib, saya minta nomor undian." Kata lelaki itu dengan sungkan, "Aku akan berikan engkau nomor undian, namun dengan satu syarat. Jika engkau menang undian, segeralah bawa uang itu kepadaku." Jawab Al-Habib Umar menyanggupi permintaan daripada lelaki tersebut. "Baiklah, kalau itu permintaanmu Habib," jawab tamu yang datang tanpa sungkan itu. Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang lagi. "Habib, saya berhasil menang undian, ini uangnya," katanya sambil berseri-seri sambil menyerahkan segepok uang hasil undian. Dengan tenang pula Al-Habib Umar meminta kepada salah seorang muridnya untuk mengambil sebuah baskom. Lalu ia berkata kepada tamunya itu, "Sekarang perhatikan apa yang aku hendak perbuat." Kemudian ia menggenggam uang segepok itu dan memerasnya di atas baskom. Aneh, dari genggaman tangan Al-Habib Umar mengucurlah darah segar dan mengalir memenuhi baskom. "Lihatlah apa yang telah engkau dapatkan dari undian itu," kata Al-Habib Umar kepada tamu itu.
Melihat kejadian itu, lelaki itu kaget bukan kepalang, badannya gemetaran, wajahnya pucat basi. Belum beranjak dari tempat duduknya, ia menyatakan bertobat di hadapan Al-Habib Umar bin Hud radhiyallahu an. Di saat lain, ketika Al-Habib Umar tengah menggelar majlis taklim di masjid, masuklah seorang lelaki berwajah putih bersih. Tanpa basa-basi, lelaki tak dikenal itu pun menghampiri Habib Umar dan mengatakan, "Wahai Habib Umar, bisakah aku meminta nasi kebuli?" Permintaan aneh tersebut tentu saja membuat terkejut seluruh jamaah. Namun, dengan tersenyum, Al-Habib Umar berkata dengan sangat arif, "Baiklah, pergilah ke belakang dan makanlah apa yang engkau mau." Maka lelaki itu pun segera pergi ke dapur. Tak lama kemudian, taklim itu pun usai. Kemudian Al-Habib Umar dengan diikuti para jamaah menyusul ke dapur. Mereka melihat lelaki itu tengah menyantap nasi kebuli dengan sangat lahap. "Dia adalah tamu agung kita, lelaki itu adalah Nabiullah Khidir," kata Al-Habib Umar kepada para jamaahnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua ulama besar mendapat kesempatan dikunjungi oleh Nabiullah Khidir, dan kunjungan Nabiullah Khidir itu menunjukkan betapa Al-Habib Umar sangat soleh dan berhati bersih. Ada cerita lain lagi mengenai karomahnya Al-Habib Umar. Pada suatu hari, datanglah seorang lelaki dengan membawa air agar didoakan sebagai obat. Namun baru saja ia mengetuk pintu, Al-Habib Umar menyuruhnya pulang. Tentu saja, beliau bersikeras dan bertahan menunggu di depan pintu. Akhirnya Al-Habib Umar keluar seraya mengatakan, "Pulanglah, air yang engkau bawa itu sudah bisa menyembuhkan." "Tapi Bib," kata orang itu kebingungan, "pulanglah, bukankah engkau sungguh ditunggu oleh keluargamu?" Kata Al-Habib Umar dengan mantap. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat, lelaki itu pulang membawa air dalam botol tersebut dan menuangkannya ke dalam gelas untuk diminum keluarganya yang sakit. Subhanallah. Tak lama kemudian, keluarga yang sakit tersebut berangsur sembuh hingga pulih kembali. Al-Habib Umar bin Hud adalah seorang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ibadahnya selalu ia usahakan terjaga dengan sempurna. Bahkan juga dalam hal pakaian, ia selalu pisahkan antara pakaian sehari-hari dan pakaian untuk sholat. Hal itu telah menjadi kebiasaan bagi dirinya sejak muda hingga akhir hayatnya. Salah seorang pembantu Al-Habib Umar mengatakan, ia sering melihat Al-Habib Umar bangun malam mulai dari pukul 11 malam hingga masuknya waktu sholat subuh. Hingga suatu waktu, pembantunya itu dikejutkan oleh suara tangisan yang terdengar dari kamar Al-Habib Umar. Dengan sangat cemas dan penuh kebingungan, segera saja pembantunya itu menghampiri Habib Umar dan menanyakan musibah apakah yang sedang menderatnya. Lalu Al-Habib Umar menjawab, "Aku tertidur dan terlambat bangun 1 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat itu beliau terbangun pada pukul 2.00. Subhanallah. Padahal itu terjadi saat ia sudah berusia lebih dari 90 tahun. Di usia tuanya, Al-Habib Umar masih sangat disiplin menjaga waktu dalam beribadah. Demikianlah sosok Al-Habib Umar yang selalu berusaha meneladani kehidupan datuknya Rasulullah SAW. Bukankah dulu kedua kaki Rasulullah SAW sakit bengkak karena berlama-lama berdiri sholat di malam hari? Itulah sebabnya dakwah Al-Habib Umar kelak sangat menekankan pentingnya mengenal sosok Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang beliau Rasulullah SAW amalkan. Di antaranya lewat usahanya untuk mensyiarkan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pembacaan Rotib Al-Antos. Tak terhitung lagi banyaknya cetakan kitab Maulid An-Diba yang di dalamnya memuat sejarah hidup dan keteladanan Rasulullah SAW. Telah ia bagi-bagikan dengan cuma-cuma. Begitu juga cetakan kitab bacaan Rotib Al-Antos, dan semua itu ia cetak dalam penampilan yang luar biasa dari uang pribadinya. Meski banyak orang yang ingin selalu dekat dengan Al-Habib Umar,
atau menghadiri setiap acara yang ia gelar, hal itu bukan alasan baginya untuk menjadi seorang yang tinggi hati. Walaupun begitu, beliau tetap menjadi pelayan yang baik bagi para tamu yang datang. Harta yang ia miliki pun hanya berada di tangannya, tak sedikit pun yang masuk di hatinya. Karena itu, demi menjamu dan memuliakan seluruh tamu yang datang tanpa merasa berat, ia sampai pernah menyembelih 1.600 ekor kambing, 2 ekor sapi, dan menghabiskan 25 ton beras untuk sekali jamuan makan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang beliau selenggarakan. Al-Habib Umar memang seorang yang senang menjamu tamu. Sebelum kondisi fisiknya semakin melemah, beliau sering bangun dari duduknya untuk menyambut dan memuliakan setiap tamu yang datang. Beliau membangun rumah yang besar dan mewah dengan harapan tamu yang datang menjadi senang, sebab tamu-tamunya sangatlah banyak. Orang-orang berebut mencium tangannya, namun ia sendiri sering mencium kembali tangan mereka, baik dari kalangan habaib ataupun bukan, yang besar maupun yang kecil, yang tua ataupun yang muda. Sungguh ia benar-benar menjadi sebuah teladan yang sangat mulia. Orang terkadang menyebutnya Habib Umar Cipayung. Hal ini karena Majlis Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun ia gelar di sekitar wilayah Cipayung Puncak tersebut yang dihadiri hingga ratusan ribu orang. Ada yang datang dari negara-negara tetangga, bahkan ada juga yang berasal dari beberapa negeri Timur Tengah dan Afrika. Mereka datang berbondong-bondong sebagai pecinta Rasulullah SAW dan juga tentunya sebagai pecinta Al-Habib Umar bin Hun sebagai tuan rumahnya. Karenanya tidak heran kalau orang menyambut Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Al-Habib Umar di Cipayung sebagai Maulid internasional. Maulid ini dihadiri sekitar 100.000 jamaah, termasuk ratusan jamaah dari mancanegara. Untuk perjamuan makanan untuk para jamaah yang menghadiri acara maulid ini diperlukan ribuan ekor kambing dan berton-ton beras. Kalau ditanya orang dari mana dananya, maka Al-Habib Umar selalu mengatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang mungkin lain dibandingkan dengan acara-acara maulid di majlis lain adalah tidak ada ceramah-ceramah setelah pembacaan maulid. Acaranya langsung saja, yaitu pembacaan maulid, zikir, dan ditutup dengan doa. Tidak adanya ceramah-ceramah yang sudah tradisi sejak lama itu, karena Al-Habib Umar khawatir akan menimbulkan saling serang dan fitnah di antara para ceramah. Kegiatan rutin Al-Habib Umar lain yang memasyarakat adalah sholat subuh berjamaah di kediamannya di kawasan Condet. Setiap hari terdapat sekitar 300 orang peserta jamaah sholat subuh yang datang. Khususnya pada hari Jumat, jamaahnya meningkat menjadi sekitar 1.000 orang. Setiap hari Sabtu mereka para jamaah diberikan pelajaran fikih. Sedangkan di Cipayung Bogor, tiap Kamis malam diadakan pembacaan maulid debat. Dan yang menarik adalah setelah diadakan kegiatan tersebut, para jamaah dijamu oleh Al-Habib Umar bin Hun dengan nasi uduk lengkap dengan lauk pauknya. Pada hari Rabu malam 11 Agustus 1909 Masehi, jutaan umat dikejutkan dengan kewafatan Al-Habib Umar bin Hun Al-Antos. Beliau wafat dalam usia sekitar 108 tahun. Puluhan ribu pecintanya bertakziah ke rumahnya dan keesokan harinya melepasnya hingga ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Komplek Pemakaman Al-Hawi, Condet, Cililitan, Jakarta Timur, di tengah-tengah makam para aulia lainnya sebagaimana wasiatnya.